Shalom, apa kabar Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini. Doa dan harapan saya, saudara berada di dalam keadaan yang sehat-sehat dan baik-baik saja, senantiasa menikmati kemurahan Allah bagi kehidupan saudara, baik dalam hidup pribadi maupun keluarga. Pertama-tama saya ingin menyampaikan ucapan selamat Paskah. Di hari ini seluruh orang Kristen yang ada di dunia ini merayakan hari kemenangan. Itulah Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati. Ini juga menjadi satu dasar yang paling kuat dalam kehidupan iman percaya bagi saya dan saudara, karena kita percaya maut tidak berkuasa atas Yesus Kristus, tetapi Yesus Kristus menjadi pemenang. Dia mengalahkan maut, dia mengalahkan kubur, sehingga di dalam Yesus Kristus setiap kita yang percaya beroleh pengharapan akan hidup yang kekal, kebangkitan dari antara orang mati, hidup di dalam sukacita dan kemenangan. Pagi hari ini kita masih dalam seri pelajaran orang Kristen yang rendah hati bagian yang ketiga. Kita belajar dari satu tema yang merupakan kalimat pertanyaan dari perempuan-perempuan yang pergi ke kubur Yesus di hari yang pertama. Pada minggu berikutnya, hari setelah Sabat, siapa yang akan menggulingkan batu itu? Mari kita membaca dari Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai 3. Firman Tuhan berbunyi demikian. Setelah hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Pengikut-pengikut Kristus yang setia adalah perempuan-perempuan yang terus bersama dengan Yesus sejak di hari penangkapan, di malam penangkapan sampai pada hari penyaliban, sehingga mereka pula yang dikatakan oleh Injil Markus, pagi-pagi benar mereka telah cepat-cepat pergi ke tempat di mana Yesus dikuburkan. Ini menunjukkan satu kerinduan untuk mereka memberikan penyembahan kepada Tuhan mereka. Ini juga menunjukkan adanya satu kerinduan untuk memberikan penghormatan terakhir, sekalipun di dalam benak mereka terbersit sebuah pertanyaan besar. Siapa yang akan menggulingkan batu yang menutup pintu kubur? Alkitab mencatat waktu Yesus diturunkan dari salib, maka mayatnya dibaringkan di dalam sebuah gua, dan di mulut gua itu dihalangi, ditutupi dengan sebuah batu besar. Tidak hanya sampai di situ, ada juga meterai dari Pontius Pilatus yang melarang setiap orang untuk mendekat ke kubur. Bahkan ada penjaga-penjaga yang disuruh untuk menjaga kubur Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari Minggu ini kita rayakan sebagai hari kebangkitan Yesus, hari kemenangan yang dijadikan dasar peribadatan semua orang Kristen di seluruh dunia. Kalau hari Sabat di dalam perjanjian lama didasarkan atas selesainya Allah menciptakan langit dan bumi, maka Sabat atau dalam bahasa Ibrani Sabaton yang artinya hari perhentian
di dalam pemahaman Kristen didasarkan atas kebangkitan Yesus, Sang Firman yang menciptakan alam semesta ini. Kalau kita mengikuti sahabat Yahudi, maka kita terikat dengan harus mentaati 612 hukum Taurat setiap hari. Dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa memenuhi secara sempurna 612 hukum Taurat setiap hari dalam kehidupannya. Tetapi di dalam Kristus saya dan saudara ditebus dan diberi kemenangan. Makanya layaklah untuk kita bersorak haleluya, terpujilah Tuhan. Sebab di dalam Kristus kita beroleh kemerdekaan. Keajaiban apa yang kita alami pada hari kebangkitan? Yang pertama, kita mengetahui pada hari Yesus bangkit, maut dan kematian dikalahkan. Yang percaya katakan amin. Kematian tidak mampu menahan kuasa Yesus yang hidup. Ketika perempuan-perempuan ini tiba di tempat di mana Yesus dikuburkan, mereka mendapati batu penutup kubur telah terguling. Waktu mereka menengok ke dalam goa, tempat di mana mayat Yesus dibaringkan, tidak ada lagi jasad Yesus di dalam situ. Dan malaikat berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Suatu proklamasi yang luar biasa kepada semua orang, bagaimana Yesus yang mati sekarang bangkit kembali. Kematian jasmani dialami manusia hanya akibat dosa, namun itu bukanlah akhir dari kehidupan. Maut atau keadaan tanpa Kristus dapat sirna jika seseorang berbalik dari dosa dan percaya serta mengikuti Yesus. Tentu saja orang-orang yang tidak mau percaya, orang-orang yang tetap menolak Yesus seumur hidup mereka, waktu mereka mati, maut dan kerajaan maut menjadi tempat mereka. Tetapi bagi saya dan saudara yang percaya bahwa Yesus mati di kayu salib menebus dosa kita, Yesus dikuburkan, Yesus bangkit dari antara orang mati, bagi kita tersedia jaminan kehidupan kekal. Bagi saudara-saudara di seluruh dunia yang percaya memiliki jaminan kehidupan kekal yang sama. Keajaiban yang kedua yang kita alami pada hari kebangkitan adalah pengharapan baru kita miliki. Hari-hari ini ketika dunia dicengkeram dengan ketakutan, kegelisahan, jangan-jangan di kampung kita, jangan-jangan di kota kita, jangan-jangan di provinsi kita, semakin banyak orang yang terpapar virus corona. Tetapi melalui momen Paskah di hari ini, merayakan kebangkitan Kristus, tidak ada lagi ketakutan atau kegelisahan di dalam kehidupan orang percaya. Mengapa saya katakan demikian? Sebab kita percaya kalau Yesus Kristus, dia sanggup, dia mampu menaklukkan kuasa maut dan kematian, maka Yesus Kristus juga berkuasa untuk melenyapkan segala virus corona dari daerah kita, dari tempat kita tinggal. Waktu perempuan-perempuan yang datang ke kubur Yesus saling bertanya-tanya, namun waktu mereka tiba di kubur dan melihat pintu kubur, batu penutup kubur itu telah terguling, hati mereka sangat bersukacita. Hati mereka penuh dengan damai sejahtera. Hati mereka tidak lagi gelisah dengan 1001 pertanyaan yang mereka sendiri sulit untuk menemukan jawabannya. Kemudian
malaikat-malaikat Allah hadir di dalam setiap kegelisahan dan ketakutan kita untuk membawa damai dari Allah. Sebagaimana malaikat-malaikat Allah hadir menjumpai perempuan-perempuan yang datang ke kubur Yesus di hari Minggu itu, hari yang pertama di minggu itu. Maka hari-hari ini, saat-saat ini, ketika saudara dicengkram oleh ketakutan ataupun kegelisahan, saudara harus percaya. Waktu saudara berdoa, waktu saudara berseru kepada Allah, waktu saudara hidup di dalam iman yang sungguh, maka Allah mengirimkan malaikat-malaikat surga untuk mendampingi saudara di masa-masa yang penuh dengan kesukaran, memberikan kekuatan, memberikan kemampuan, memberikan perlindungan, memberikan pembelaan, memberikan penjagaan, agar supaya iman saudara jangan gugur, agar supaya kehidupan rohani saudara jangan jatuh, jangan mundur, tetapi sebaliknya supaya saudara beroleh damai sejahtera. Betapa luar biasanya di tengah-tengah segala pergumulan hidup kita, ketika ada malaikat yang menyapa, jangan takut, jangan takut. Kalau kita mencari Yesus, kita tidak lagi menyaksikan Yesus yang kalah, yang mati, yang dikuburkan. Tetapi hari ini, kalau kita mencari Yesus, kita akan menjumpai Yesus yang bangkit, Yesus yang hidup, Yesus yang menang, Yesus yang membebaskan kita dari segala ketakutan, Yesus yang mengaruniakan pengharapan baru di tengah-tengah kehidupan kita. Keajaiban yang ketiga yang kita alami pada hari kebangkitan, Yesus adalah jaminan masa depan. Katakan sama-sama, jaminan masa depan. Sekali lagi, jaminan masa depan. Kita boleh bersuka cita, kita boleh bersyukur hari ini dengan kita merayakan Paskah kebangkitan Yesus Kristus. Maka bukan saja maut dan kematian dikalahkan, maka bukan saja kita beroleh pengharapan baru semasa kita hidup di dunia ini, tetapi Yesus menjadi jaminan masa depan saya dan saudara. Masa depan kita pasti jikalau kita hidup mengikuti Yesus, jikalau kita hidup berjalan seturut dengan kehendak Allah. Ketika masa depan kita, cita-cita, harapan, rencana, keinginan kita letakkan di dalam tangan Yesus, kita boleh yakin dan percaya bahwa masa depan kita terjamin. Tuhan memberikan masa depan yang penuh dengan harapan bagi saya dan saudara. Amin. Yang perlu kita lakukan hanya percaya kepada Yesus, karena Dia yang memegang kunci di hari esok. Karena Tuhan Yesus tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Karena Tuhan tahu kemana arah perjalanan hidup kita di masa yang akan datang. Kalau hidup kita di luar Yesus, atau kalau hidup kita masuk ke luar Yesus, hari ini kita setia, besok kita mundur, besok kita membelakangi Yesus, besok kita ikut cara hidup dunia, baru minggu depan lagi kita cari Yesus, kita lagi tinggal di dalam Yesus, baru hari berikutnya kita keluar lagi dari persekutuan dengan Yesus, maka kita akan dikuasai oleh kebimbangan dan ketidakpastian akan masa depan. Tetapi jikalau kita percaya bahwa Yesus menggenggam kehidupan masa depan kita, maka kita boleh melangkah dengan iman, jalani hari demi hari bersama dengan Yesus. Karena firman Allah berkata, bersama Allah kita melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Kita harus memberitakan tentang Yesus yang bangkit kepada semua orang. Di dalam ayat yang ke-8, setelah perempuan-perempuan Maria Magdalena dan perempuan-perempuan lainnya mendengarkan berita dari malaikat, melihat bukti di dalam kubur bahwa Yesus telah bangkit, mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa
kepada siapapun juga karena takut. Tetapi waktu mereka berjumpa dengan Petrus dan murid-murid yang lain, kalimat selanjutnya berkata, dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu, pesan dari malaikat bahwa Yesus sudah bangkit kepada Petrus dan teman-temannya. Lalu peristiwa yang terjadi selanjutnya, sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaran murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Amin, haleluya. Kita yang merayakan Paskah hari ini, kita harus menjadi pemberita-pemberita kabar baik tentang hidup berkemenangan di dalam Yesus, tentang keselamatan yang kekal. Ini adalah berita yang kudus dan ini adalah berita yang tidak terbinasakan. Iblis menggunakan segala macam cara untuk menghambat berita kebangkitan Yesus tersebar di seluruh dunia. Tetapi selama masih ada orang-orang yang setia, orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya bahwa Yesus benar-benar bangkit dan sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa di tempat kemuliaannya, maka berita yang kudus ini tidak akan bisa dibinasakan sampai selama-lamanya. Sebagai kesimpulan, jangan biarkan peringatan Paskah kebangkitan Yesus Kristus di tahun 2020 ini berlalu tanpa makna. Biarlah hari mulia ini menuntun kehidupan saya dan saudara kepada suatu hari yang lebih besar kelak, saat Yesus akan datang kembali untuk menjemput setiap orang yang setia, yang benar, yang hidup kudus, dan memiliki kasih agape di dalam dirinya. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.